peserta Syarhil Quran dengan nomor peserta MSQ 1705 yang akan membawakan tema syarahan merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Peserta Syarhil Quran dengan nomor peserta MSQ 1705 dengan tema syarahan merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Disilakan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara persatuan yang penuh dengan keragaman, terdiri dari keragaman budaya, suku, adat istiadat, bahasa, maupun agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan juga menarik. Namun di sisi lain, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Profesor Dr. Wahba Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab turunnya ayat tadi. Salah satu riwayat adalah riwayat dari Ibnu Abi Azim dari Abi Mulaika bahwa pada hari Fathul Mekah Bilal radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Beberapa para sahabat memprotes seraya berkata, "Ahadzal Abdul Aswad yu'adzinu ala dhahril Ka'bah." Kenapa budak hitam ini yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Lalu turunlah ayat tadi. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat dan memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang fakir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 617 menjelaskan bahwa kata syu'uba dan qabaila merujuk kepada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam, yakni nation and tribes.
Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Liladil Quran jilid 10 mulai dari halaman 401 sampai 402 yang menjelaskan bahwa kata lita'arufu mengandung arti kehormatan. Ini menuntut kita hadirin untuk hidup saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Padahal pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. bersatu kita kokoh, bersatu kita roh. Sebagaimana senandung berikut. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita. Ragam suku dan budaya dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di dalam hadisnya, An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertegang rasa dan membuat kita terombang-ambing di ambang bencana. Sebagai solusinya, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna
dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan Bijaksana, serta hadirin calon penghuni syurga. Di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain halaman 324 menjelaskan bahwa ayat tadi turun berkaitan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Asma mendatangi Rasulullah. Aku dikunjungi oleh ibu kandungku Siti Qutailah bintu Abu Lahab, seorang musyrikah. Lalu Asma meminta pendapat Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah aku berbuat baik kepadanya? Sedangkan ibu kandungku seorang musyrikah. Maka Rasul pun menjawab, ya, tentu saja boleh. Maka turunlah ayat tadi hadirin yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi agamamu hingga kamu merasa terkucil, dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu hingga kamu merasa terpencil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbud dini ilallah al-hanifiyyah samhah. Beragama yang paling dicintai Allah ialah yang bersikap lurus dan berlapang hati. Hadis riwayat Bukhari. Islam yang benar itu merangkul, bukan memukul. Islam yang mengajak, bukan menginjak. Islam yang mendidik, bukan menghardik. Islam yang meredam, bukan pendendam. Islam yang mengilhami, bukan menghakimi. Islam yang bersikap ramah, bukan pemarah. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran bab 8 juz 23 mulai dari halaman 321 sampai 322 yang menjelaskan bahwa kata antabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna bahwasanya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir dimanapun dan kapanpun selagi mereka masih berlaku santun. Betul hadirin? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai wadah untuk memperkuat ketaatan suatu bangsa. Marilah bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dari uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa menghormati serta memahami merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar, yakni persatuan dan kesatuan antar warga negara. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kuat rumah karena sendi. Rusak sendi, rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan peserta MSQ 1705